Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian nonton video ini, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, di video kali ini aku bakal jelasin salah satu tokoh pahlawan Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Nah, di sini aku bakal jelasin latar belakang dari tokoh tersebut, perjuangan tokoh pada saat proklamasi hingga revolusi fisik, dan nilai-nilai perjuangan. Yuk, langsung aja disimak videonya. Nah, di sini aku bakalan jelasin latar belakang dari Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909 dan meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966 pada umurnya yang ke-57 tahun. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Sultan Syahrir merupakan anak seorang jaksa lokal yang bernama Muhammad Rashad Gelar Maharjo Sultan dan ibunya yang bernama Putih Siti Rabiah. Ketika Syahrir berusia 4 tahun, ayahnya diangkat oleh Sultan Delhi untuk menjadi kepala jaksa sekaligus penasehat di Kesultanan Delhi. Pengangkatan jabatan ayahnya membuat orang tua Syahrir memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkannya di sekolah-sekolah berkualitas di Medan dan Bandung. Di Medan, Syahrir berpendidikan di ELS dan Mulo terbaik di Medan. ELS dan Mulo itu istilah SD dan SMP pada saat zaman Belanda. Setelah lulus dari Mulo pada tahun 1926, Syahrir melanjutkan sekolahnya ke AMS yang ada di Bandung. AMS adalah istilah SMA pada saat zaman Belanda. Selama bersekolah, Syahrir dianggap bintang kelas yang sangat cerdas oleh teman-temannya, rajin membaca buku filsafat, dan sangat aktif dalam berbagai macam kegiatan, dari mulai klub teater, bermain musik biola, sampai ikut klub sepak bola di Bandung. Syahrir mendirikan sekolah untuk kaum miskin di Bandung pada umur 18 tahun. Sekolah rakyat ini dikasih nama Rijajah Falls University, atau dalam bahasa Melayu berarti Universitas Rakyat Cahaya. Di lembaga pendidikan ini banyak anak yang kurang mampu di Bandung diajari membaca dan menghitung secara gratis. Sultan Syahrir tidak hanya terjun di bidang sosial saja. Bersama teman-temannya, Sultan Syahrir mendirikan sebuah klub diskusi politik untuk para pemuda di Bandung yang dinamakan. Kegiatannya di klub diskusi itu membawa takdir pertemuan dengan sosok aktivis lain dari klub debat tetangga Algemeen Studi Club yang dipimpin seorang mahasiswa ITB Bandung yang bernama Ir Soekarno. Sampai akhirnya Ir Soekarno bersama teman-temannya di klub diskusi mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Dalam partai itu, Sultan Syahrir masih berumur 18 tahun dipercaya untuk mengurus organisasi pemuda PNI yang awalnya disebut Young Indonesian, lalu berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Bentuk kepercayaan yang diberikan pada Sultan Syahrir ia manfaatkan untuk membuat momentum bersejarah bersama
dengan Young Indonesian pada tahun 1928 dengan mewujudkan Kongres Pemuda II yang menghasilkan semangat pejuang baru bersama Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Perjuangan Sultan Syahir pada saat proklamasi hingga masa revolusi. Sultan Syahir mengetahui perkembangan perang dunia dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semua radio tidak bisa menangkap berita luar negeri dikarenakan disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Muhammad Hatta. Sembari itu, Sultan Syahir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Syahir yang didukung oleh para golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1945 dikarenakan Jepang sudah menyerah. Sultan Syahir siap dengan masa gerakan bawah tanahnya untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Muhammad Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai dengan prosedur keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan Indonesia atau proklamasi akan diumumkan pada tanggal 24 September 1945. Dengan sikapnya Soekarno dan Muhammad Hatta itu mengecewakan para golongan muda, dan akhirnya para golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 dan akhirnya proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada November 1945, Sultan Syahir didukung oleh golongan muda dan ditunjuk oleh Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer pada usianya yang ke-36 tahun. Mulailah Sultan Syahir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia. Pada masa itu, Sultan Syahir pernah diculik. Setelah kejadian penculikan, Sultan Syahir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Sultan Syahir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Liga Jati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Agar Republik Indonesia tidak runtuh, Sultan Syahir menjalankan siasatnya di pemerintahan sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Ia menjadi arsitek perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislatif. Republik Indonesia pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca Perang Dunia Kedua, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme kepada masa rakyat. Sultan Syahir lalu menyeru nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Dengan siasat-siasatnya tadi, Sultan Syahir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan satu bangsa yang beradab dan demokratif di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkraman
kolonialisme pasca Perang Dunia. Nilai-nilai perjuangan yang dapat dipetik dari Sultan Syahir. Kita sebagai remaja, generasi muda, dan pelajar seharusnya mencontoh sikap Sultan Syahir yang cinta tanah air, rela berkorban demi bangsanya, dan tidak egois. Sultan Syahir juga memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga ia sangat peduli dengan sesamanya. Sultan Syahir memiliki pikiran yang sangat luas. Kita sebagai pelajar seharusnya bisa seperti Sultan Syahir yang memiliki pikiran yang luas agar kita bisa memunculkan ide-ide yang kreatif untuk membanggakan bangsa dan negara. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam perkataan. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.